Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وزن وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا قوله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تعالى أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memuji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita mintakan kepada Allah agar disampaikan buat penghulu kita, junjungan kita, Sayyidil Alamin, Sayyidil Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib juga tidak bosan untuk mengajak diri khatib sendiri dan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Baik kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kita telah keluar dari rumah Allah, masih tetap istiqamah dalam ketakwaan, dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malu kepada Allah untuk melaksanakan dosa dan kemaksiatan, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah dimanapun kita berada. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita landasi khutbah kita yang singkat ini di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semacam sinyal kepada kita akan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kepada kita derajat yang lebih tinggi dibandingkan derajat yang ada di dunia. Manusia di dunia ini berlomba-lomba untuk mencari pangkat dan jabatan, berlomba-lomba untuk mencari kemuliaan di tengah-tengah masyarakat, mencari popularitas di tengah-tengah mata masyarakat. Tetapi ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat martabat, popularitas, keterkenalan di tengah-tengah masyarakat
itu sesungguhnya adalah membutakan hati kita, melalaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan hakikat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat dari kedudukan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan, bukanlah derajat yang diberikan oleh manusia yang sifatnya sementara. Maka kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang pendek tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kategori manusia derajat yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, baik derajat yang Allah berikan semasa hidup di dunia ataupun nanti terlebih khususnya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang mempunyai ilmu, dua. Derajat yang lebih tinggi dibandingkan derajat yang ada di dunia ini. Derajat yang lebih tinggi dibandingkan apa yang diangan-angankan oleh manusia hidup di dunia ini. Derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat ini Allah berikan kepada dua manusia yang mempunyai dua sifat. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua mempunyai ilmu pengetahuan. Yang pertama, mereka mempunyai ilman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Syaratnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat amalan kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, meski dia punya harta yang banyak kemudian dia sedekahkan di jalan Allah katanya, dia berbuat baik kepada kaum muslimin, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang diberikannya di jalan Allah katanya itu tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang beriman kepada Allah, dia tidak punya apa-apa, dia miskin di mata manusia, tapi sesungguhnya dia berikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sekedarnya saja. Contoh, dia berikan 1.000 rupiah, itu lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sedekah orang yang tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penting keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah khusus memanggil kepada orang-orang yang beriman dalam seluruh perintah-perintah mulia yang Allah berikan kepada manusia. Allah panggil manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah panggil seluruh manusia yang beriman kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang diperintah oleh Allah untuk mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah angkatkan derajat mereka. Kemudian kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan tentang agama, ilmu pengetahuan tentang dunia. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya, siapa saja yang menginginkan dunia, fa alaihi bil ilmi, maka wajib terhadap dia punya ilmu. Wa man arada al akhirah, siapa saja yang menginginkan akhirah,
Siapa saja yang menginginkan akhirah fa'alaihi bil ilmi, maka orang tersebut harus punya ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa saja yang menginginkan kedua-duanya, dia ingin dunia, dia ingin akhirat, dia ingin kesuksesan di dunia, dia ingin kesuksesan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka orang tersebut wajib punya ilmu. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika perkara dunia kita wajib punya ilmu. Ketika kita bertanam, kita punya pekerjaan sebagai petani. Untuk menjadi petani yang sukses kita punya ilmu. Untuk menjadi karyawan yang sukses kita punya ilmu. Apalagi tentang akhirat. Untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, wajib kita harus tahu ilmu. Bagaimana solat yang benar, bagaimana solat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib punya ilmu. Bagaimana cara kita untuk berkeluarga, wajib punya ilmu. Maka kalau seandainya kita ingin sukses di dunia, ingin sukses di akhirat, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an dan mengajar Al-Qur'an. Orang yang mau belajar Al-Qur'an, orang yang paling mulia. Orang yang mau mengajarkan orang baca Al-Qur'an adalah orang yang paling mulia. Maka sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling berjasa di kampung kita ini adalah guru MDA. Siapa yang paling berbakti, yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah guru MDA kita yang sudah mengajarkan ilmu Al-Qur'an kepada kita. Tetapi berapa banyak orang yang ingat terhadap guru MDA? Berapa banyak manusia yang mau menyantuni, yang mau menghormati guru MDA? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, guru MDA tidak meminta upah, tapi sesungguhnya apa yang diajarkan oleh mereka adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita ketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah, mereka bukanlah ada apa-apanya di tengah-tengah masyarakat, tetapi mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang mereka miliki, seluruh masyarakat yang ada di kampung kita bisa membaca Al-Qur'an. Dengan ilmu yang mereka miliki, mereka bisa menyelamatkan satu kampung. Andaikan satu kampung itu tidak bisa membaca Al-Qur'an, andaikan satu kampung itu tidak tahu solat, andaikan satu kampung itu tidak tahu agama yang dahulunya tidak diajarkan oleh guru agama, maka entah berantah kampung kita jadinya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan orang-orang yang telah mengajarkan agama. Maka tugas kita adalah memuliakan mereka kembali. Allah memuliakan mereka, maka kita pun memuliakan mereka, agar kita mendapat tuah kemuliaan yang dimiliki oleh guru-guru kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berilmu, maka jangan lupa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang berilmu tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mencuri kas negara dengan kepandaiannya. Betapa banyak orang yang merampok rakyat dengan kepandaiannya. Berapa banyak manusia yang merampas harta rakyatnya dengan kepandaiannya, dengan ilmunya. Kenapa bisa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah? Karena ilmunya tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ilmu dan iman sejalan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka akan terciptalah amal soleh. Ketika iman dan ilmu sudah tumbuh, maka berbuahlah yang namanya amal soleh. Tetapi kalau hanya berilmu tidak beriman,
maka sama dengan batang mati. Kalau punya iman tidak punya ilmu, maka sama dengan buah batang yang tidak berbuah, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, maka kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyuruh kita, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah oleh kalian bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fa'lam itu mewakili kalimat tentang ilmu pengetahuan. Kita wajib mempunyai ilmu pengetahuan tentang ketuhanan, tentang apa yang kita sembah, tentang apa yang kita sujudkan, tentang apa yang Dia atur terhadap kita. Maka kita wajib mengetahuinya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka yang paling luar biasa bencana yang dilanda di tengah-tengah masyarakat kita adalah bukan dari segi bencana yang nampak secara zahiriah, tapi sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, bencana yang sebenarnya adalah meninggalnya orang alim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, kalau seandainya orang alim beriman kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, meninggal dunia, sesungguhnya retaklah tiang-tiang dari Islam itu. Dan itu payah untuk mencarinya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita sebutlah Buya Hamka. Siapa yang bisa menggantikan Buya Hamka pada saat ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah? Ketika beliau sudah meninggal dunia, banyak manusia yang melayat kematian beliau. Banyak manusia yang ikut serta dalam penyelenggaraan jenazah beliau. Tetapi setelah beliau pergi, tidak ada lagi yang mampu menggantikan sosok dari Buya Hamka. Kaum muslimin, sebelum guru-guru MDA kita meninggal dunia, sebelum guru-guru kita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia ini dengan ilmu yang telah dia tuntut selama ini, maka carilah ilmu, galilah ilmu dari beliau, carilah, ambil ilmu dari beliau sebelum beliau menemui Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita khawatir ketika para alim ulama, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan kita, maka yang tinggal adalah orang-orang bodoh. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qawlahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beramal dengan ilmu yang dia sudah dapatkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia surga. Allah Subhanahu wa taala akan hadiahkan dia surga. Maka sesungguhnya syarat untuk masuk surga kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan beramal soleh? Beramal sesuai dengan ilmu pengetahuan, bukan beramal ikut-ikutan, bukan beramal berdasarkan hawa nafsu kita, bukan beramal dengan hasil fikiran kita, tapi beramal dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Beramal dengan apa yang sudah digariskan oleh para ulama dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita amalkan.
Inilah kategori dari amalan yang soleh, amalan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berilmu pengetahuan, lebih mulia, lebih dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang yang beribadah kepada Allah tetapi dia tidak mengerti apa yang dia ibadahi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.